Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Bersyukur hari ini kita boleh memasuki minggu pertama tahun 2024, mengawalinya dengan ibadah. Kiranya di tahun yang baru ini kita boleh memperbaharui komitmen kita untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh, melayani Tuhan dengan penuh kasih sepenuh hati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengawalinya dengan saat teduh terlebih dahulu. Mari jemaat sekalian, sebagai umat Tuhan kita bersama-sama memuji Dia. Pujian umatnya pujilah. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang dengan setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Gloria Patri, hormat diberi. Dari mula sampai sekarang.
sekalian, dengan penuh kerendahan hati kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayat 5 berbunyi, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Dengan hati penuh syukur kami datang menghampiri hadirat-Mu, ya Tuhan. Oleh karena kami tahu betapa besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau pun yang hadir bersama dengan kami, memelihara hidup kami, sehingga di minggu yang pertama tahun yang baru ini kami boleh memenuhi undangan-Mu untuk datang beribadah di hari perhentian yang Tuhan jadikan bagi anak-anak-Mu. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa sesungguhnya sebagai orang-orang percaya seharusnya kami mengutamakan Engkau di atas segalanya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menjauhi apa yang Tuhan larang dalam kehidupan kami. Namun demikian kami pun tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kami tidak sepenuhnya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengutamakan Engkau. Seringkali ada hal-hal yang lebih utama daripada Engkau, sehingga Engkau sering kami singkirkan dalam perjalanan kehidupan kami. Bukan hanya itu ya Tuhan, apa yang Tuhan larang untuk kami lakukan, justru kami lakukan, dan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, tidak kami lakukan. Dan tentu itu adalah dosa yang ada dalam diri kami. Kami mohon ya Tuhan, biar Engkau berbelas kasihan dan mau mengampuni kami, menyucikan kami, sehingga di pagi ini ketika kami datang menghampiri hadirat-Mu, kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Dosa-dosa kami juga tidak menghalangi kami untuk boleh datang ke hadapan hadirat-Mu, untuk boleh menikmati hadirat-Mu, untuk boleh bersuka cita di dalam Engkau melalui dan di dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau juga yang tolong kami, supaya hati kami sungguh siap untuk menyembah Engkau. Hati kami sungguh siap diberkati oleh Tuhan melalui puji-pujian yang kami nyanyikan, melalui doa yang kami panjatkan, juga melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, bahkan melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kami nikmati bersama-sama. Biarlah semuanya Tuhan berkati bagi semua kami, sehingga kami yang datang beribadah pagi ini tidak pulang dengan percuma, tapi kami sungguh membawa pulang berkat Tuhan, dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang agung, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dengarlah berita anugerah yang terambil dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Demikian berita anugerah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu jemaat sekalian, hari ini firman Tuhan dan perjamuan kudus akan dipimpin oleh Pendeta Richard Lim. Sebelumnya kita menyanyikan pujian Ku Percaya Pada Yesus. Janjinya turut sang daya.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau pagi ini kita boleh beribadah bersama-sama di awal tahun 2024. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan yang indah, khususnya kesempatan untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, khususnya di dalam kebaktian pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang menghampiri hadirat-Mu, ya Tuhan. Karena kami harus akui, kami sungguh membutuhkan Engkau. Apalagi ketika kami boleh merenungkan firman-Mu, memahaminya dengan benar, bukanlah perkara yang ada diri kami sendiri, tetapi bagaimana Roh Kudus yang boleh bekerja menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mengerti firman-Mu dengan benar. Oleh karena itu kami mohon biarlah Allah Roh Kudus yang telah Tuhan berikan ketika melahirbarukan kami dan tinggal tetap menyertai kami, boleh membuka akal pikiran kami, memberikan kami hati yang terbuka, dan juga memberikan kami telinga seorang murid untuk boleh mendengarkan apa yang ingin Tuhan beritakan atau apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Biarlah kiranya juga Tuhan memberi pertolongan kepada hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kelemahan, ketidakmampuannya. Engkau saja yang memperlengkapinya, yang memberkatinya untuk boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini merupakan minggu pertama di tahun 2024. Dan selama bulan Januari ini kita akan membahas tema-tema yang berkaitan dengan pelayanan. Oleh karena itu, tema kita hari ini adalah Aku Hidup Melayani Dia. Tema kita Aku Hidup Melayani Dia. Dan bagian firman Tuhan yang melandasi pembahasan terhadap tema ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk sama-sama membaca bagian ini, supaya nanti ketika penjelasan itu diberikan, kita lebih bisa mengikutinya karena kita sudah membaca sekarang ini. Silakan membuka Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Dan kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku meneskan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sama seperti kita mempunyai banyak anggota, tetapi kita mempunyai, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.
Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, boleh kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menuju, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca Roma 12 ini, maka kita menjumpai ada frase peralihan sebenarnya, di mana dikatakan oleh karena itu. Nah saudara, apa yang dimasukkan Paulus dengan oleh karena itu, dan mengapa saya mengatakan ini adalah frase peralihan? Nah frase peralihan karena Paulus bertolak sebenarnya dari pembahasan doktrinal di dalam pasal 1 sampai dengan ke-11 masuk ke dalam pembahasan praktikal. Tetapi apa yang Paulus akan ungkapkan di dalam hal praktikal dari pasal 12 selanjutnya nanti sampai dengan pasal 16, Paulus memberikan frasa peralihan oleh karena itu. Apa maksudnya saudara? Dan tujuannya oleh karena itu karena apa saudara? Ini selalu harus kita pertanyakan ketika kita membaca Alkitab, dikatakan oleh karena itu. Maka pertanyaan kita, karena apa? Maka penafsir umumnya mengatakan karena itu sebenarnya berkaitan dengan doktrinal yang sudah dibahas oleh Paulus di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 11. Lalu kemudian barulah dia masuk kepada hal praktikal. Nah saudara, dengan demikian kita memahami bahwa doktrin itu harus melandasi, doktrin itu harus mendasari kehidupan praktis dari orang-orang percaya. Orang-orang percaya tidak mungkin boleh melakukan kehidupan yang praktis yang benar tanpa pemahaman doktrin yang benar. Makanya salah kalau gereja hari ini menyingkirkan doktrin, gereja hari ini tidak mau membahas doktrin, lalu hanya bicara tentang hal-hal yang praktis. Hal praktisnya berdasarkan apa? Jikalau kita melihat hal-hal praktis dari orang-orang di luar Kristen, itu banyak yang lebih baik. Kalau kita bicara hanya kepada kehidupan baik, kalau kita bicara hanya kepada moralitas, maka seringkali kita menjumpai ada orang-orang yang percaya dengan iman yang lain begitu. Ada perubahan juga dalam hidup mereka, saudara. Tapi perubahan yang macam apa? Perubahan yang dilandasi oleh apa? Kehidupan praktika mereka itu dilandasi oleh apa? Maka Paulus menuliskan akan hal ini, bahwa yang menjadi landasan bagi orang-orang Kristen dalam kehidupan praktikanya adalah doktrin. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, struktur kitab Roma ini sama dengan struktur kitab Efesus. Paulus bahas doktrin dulu, baru kemudian dia bahas hal-hal yang praktis. Nah saudara-saudara sekalian, ketika Paulus bicara oleh karena itu, tentu dia bicara tentang semuanya. Baru kemudian dia katakan demi kemurahan Allah. Kemurahan yang mana? Kemurahan yang sudah dia bahas dari pasal 1 sampai dengan pasal 11. Bagaimana dia menunjukkan bahwa ada pembenaran dari kesalahan dan hukuman dosa berdasarkan iman. Kemudian dia juga membahas di dalamnya ada adopsi dalam Yesus, dan orang percaya itu diidentifikasikan dengan Kristus. Lalu dia juga menyampaikan tentang kita, orang percaya itu ditempatkan di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum. Dan di dalamnya juga dia menguraikan bagaimana Allah memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam orang percaya. Dan dia juga menunjukkan sebuah kepastian kedudukan dalam pilihan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang melayani Allah, maka kita perlu memahami terlebih dulu apa yang sesungguhnya mendasari pelayanan kita, saudara. Maka saya akan memulai terlebih dulu tentang dasar pelayanan. Apa yang sebenarnya harusnya menjadi dasar pelayanan kita? Dasarnya itu adalah kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang sudah saya jelaskan tadi, kemurahan Allah seluruhnya, saudara. Bukan kemurahan yang
sedikit atau kemurahan yang biasa, tapi sebuah kemurahan Allah yang sangat luar biasa. Kemurahan yang Allah yang begitu besar, setidak-tidaknya sebagai orang percaya hari ini, saudara dan saya bisa percaya karena Allah mengaruniakan iman kepada saudara dan saya. Bukan saudara dan saya lebih baik dari orang lain sehingga saudara dan saya boleh menjadi anak-anak Allah. Enggak, saudara. Semua orang berdosa dan pantas dimurkai, pantas dibinasakan. Tetapi karena Allah bermurah hati, Allah penuh dengan belas kasihan, maka Dia mengaruniakan iman kepada saudara dan saya. Dan itulah yang membuat kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, maka pastinya sebagai anak mewarisi apa yang Allah punya. Ya, sekali lagi saudara, sebagai anak-anak Allah itulah kita mewarisi apa yang Allah punya. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan saudara-saudara untuk apa? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Apa maksudnya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Nah, saudara, Paulus pasti mengacu pada konsep perjanjian lama, ada persembahan. Lebih tepat di sini sebenarnya kurban. Kurban yang dipersembahkan di bait Allah adalah hewan yang tadinya hidup, tetapi kemudian hewan itu dipotong, setelah mati maka dia itu dibakar dan dipersembahkan kepada Allah. Di sisi yang lain Paulus juga memikirkan tentang konsep kafir. Bagi orang-orang yang beragama kafir zaman itu, mereka bisa saja menyerahkan dirinya dibakar hidup-hidup lalu itu kepada Tuhan. Sehingga dia menambahkan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Atau dengan kata lain, persembahkan tubuhmu sebagai kurban yang hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu bukan juga tubuh kita serahkan. Atau saudara-saudara sekalian, bukan juga kita jauh daripada dunia. Ya, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Tetapi yang jelas saudara, Paulus menjelaskan demi kemurahan Allah persembahkan tubuh. Lalu maksudnya persembahkan tubuh yang hidup itu seperti apa? Sebenarnya di dalam doktrin yang Paulus bahas dari dalam pasal 6 dan selanjutnya itu adalah penyerahan diri kita kepada Allah yang sudah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Kemurahan Allah yang Dia berikan melalui keselamatan dalam hidup kita membawa kita atau mendorong kita untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya. Bukan sebuah hidup yang mati, ya, tubuh yang mati bukan, tapi tubuh yang hidup. Sehingga kita memahami bahwa dasar pelayanan kita demi kemurahan Allah dan kemurahan Allah yang dikenal, yang dipahami dengan benar, harusnya mendorong orang-orang percaya untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup untuk melayani Dia. Maka di situ dikatakan itu adalah ibadah yang sejati. Sebenarnya di dalam bahasa Yunani ibadahnya logikos atau logis. Sebuah ibadah, sebuah pengabdian yang masuk akal. Kenapa bisa masuk akal? Karena sudah menerima kemurahan Allah yang begitu besar. Kemurahan Allah yang bukan berkaitan dengan hidup yang sementara, tapi kemurahan Allah yang berkaitan dengan hidup yang akan datang, hidup yang kekal itu sebuah kemurahan yang teramat besar. Kalau kita memahami akan hal ini, adakah kita tidak mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dalam sebuah pengabdian, melayani Dia demi hormat dan kemuliaan namanya? Inilah dasar yang harus kita pikirkan, yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, satu hari sama istri kami mampir beli roti di toko Larin. Sudah lama sebenarnya. Kemudian ada seekor anjing di situ. Istri saya seorang penyayang anjing. Dia lihat anjing, dia pengen dekati, anjing itu mundur karena ini orang asing. Lalu karena ada roti yang dibeli, akan dicuil roti lalu dibuang, ya, diberikan ke anjing itu. Anjing itu juga nggak berani ambil kalau kita dekat dengan dia.
Lalu kemudian kita coba mundur. Dia datang, dia ambil roti itu. Dia ambil, dia jalan balik, menjauh dari kita. Tapi satu hal yang menarik saudara, waktu dia jalan balik, dia noleh lagi dan dia goyang-goyang ekor. Saudara tahu apa yang dia sedang sampaikan sebenarnya? Terima kasih, kamu memberi saya makan. Mungkin saudara juga pernah menonton video saudara. Ini tadi anjing memang hewan yang kita anggap setia peliharaan. Tapi kalau saudara pernah nonton video tentang seorang yang pelihara singa. Singa itu binatang buas. Dia pelihara, lalu kemudian singa itu sudah mulai besar sehingga singa ini harus dilepas ke hutan. Maka ketika singa itu dilepas ke hutan, kadang-kadang si pemelihara ini datang. Dia panggil namanya, singa itu datang saudara. Mengusap-usap kepalanya, dia gabruk ini, dia pingin sekali menyampaikan rasa terima kasih. Nah saudara, kalau hewan tahu berterima kasih kepada Tuhan yang pelihara dia, masakan saudara dan saya tidak tahu berterima kasih kepada Allah yang bermurah hati kepada kita dengan segala kemurahan yang begitu luar biasa, begitu besar. Saudara dan saya tidak pernah mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih bukan melalui bibir mulut, tapi bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Melayani dia, sebuah pengabdian yang kita nyatakan dalam hidup kita, bahwa kita ini seorang yang sudah menerima kemurahan Allah. Maka dari itu saya mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup untuk dipakai oleh Tuhan demi kemuliaan namanya. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 1 bukan sekedar mempersembahkan hidup saudara. Kalau cuma mempersembahkan hidup, misalnya orang-orang di agama kafir yang menyerahkan dirinya dibakar dalam sebuah kepercayaan mereka, apakah itu berkenan kepada Allah? Tidak saudara. Saat mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, itu harus berkenan kepada Allah. Atau dengan kata lain, saat kita melayani Tuhan, dasarnya bukan karena kemurahan Allah, tetapi karena kita melakukannya untuk Tuhan, maka tentu saja sesuatu yang berkenan kepada Allah. Inilah yang Paulus uraikan di dalam ayat 1 saudara, bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, sebuah persembahan yang juga harus berkenan kepada Allah. Bukan sekedar persembahan tubuh, bukan saudara, tapi persembahan tubuh itu yang juga memperkenankan hati Allah. Inilah yang sedang Paulus nyatakan kepada jemaat di Roma, dan tentu saja kepada saudara dan saya. Dasar pelayanan adalah kemurahan Allah yang menjadi penggerak kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Tapi persembahan yang kita serahkan kepada Allah pun itu harusnya berkenan kepada Allah, bukan berkenan kepada diri kita, bukan berkenan kepada orang-orang sekeliling kita, tapi bagaimana persembahan tubuh itu berkenan di hati Allah. Lalu kemudian kita lanjut dengan ayat yang kedua. Saya mengabarkan ayat yang kedua itu berkaitan dengan arah pelayanan. Arah pelayanan daripada saudara dan saya sebenarnya apa? Seperti apa arah pelayanan itu? Di dalam ayat 2 jelas sekali saudara, dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya Paulus mengatakan jangan ikuti arus dunia. Saudara, waktu kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup bukan berarti kita meninggalkan dunia. Seperti orang-orang asketisme yang merasa, oh kalau dia mau hidup suci harus jauh dari dunia. Dia bertapa di hutan, di tempat-tempat yang sepi sehingga dia tidak dipengaruhi oleh dunia. Tidak demikian saudara. Kita tetap masih hidup di dalam dunia, tapi perhatikan, janganlah arah pelayanan kita, arah pengabdian kita kepada Allah yang menyelamatkan kita itu mengikuti arus dunia. Saudara, dunia ini punya pengaruh sangat besar. Dan kita sadar kita memang tinggal di dalam dunia. Tapi sebagai orang-orang percaya kita harus bisa melawan arus. Saudara, gambar yang ditunjukkan di sana ada ikan-ikan yang banyak sekali berjalan ke satu sisi.
Tapi ada satu ikan yang warna merah itu melawan arah itu. Kenapa dia melawan arah itu? Ada lampu di sana, ada pencerahan. Artinya orang-orang yang mengenal Allah, yang telah merasakan atau menikmati kemurahan Allah yang besar, pastinya dia tidak lagi menuruti kata dunia. Dunia itu dimaksud apa? Dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang tidak sempurna, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang terus memberikan pengaruh-pengaruh negatif dalam hidup manusia, termasuk orang-orang percaya. Tapi orang-orang percaya harus menghindarkan diri dan tidak ikut arus dunia. Saudara, kalau kita ikut arus dunia, di mana peranan kekristenan di tengah-tengah dunia? Tidak ada peranannya. Justru kekristenan itu harus berperan di tengah-tengah dunia, di mana tidak ikut arus dunia, supaya bisa mempengaruhi dunia, membawa dunia kepada Kristus. Artinya saudara perlu menjadi saksi Tuhan. Ketika saudara berinteraksi, bergaul dengan orang-orang sendiri, saudara itu berbeda. Bukan karena saudara aneh, tapi saudara berbeda karena pemahaman saudara dan pengenalan saudara akan Allah yang membuat saudara berbeda. Saudara tidak akan ikut-ikutan dengan dunia yang berdosa ini, tapi saudara melawan dunia yang berdosa dengan punya sikap tidak ikut-ikutan dunia. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, arah pelayanan itu bukan sekedar tidak ikut dunia. Dan bagaimana kita tidak ikut dunia kalau kita sesungguhnya tidak mengerti kehendak Allah? Saudara, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, orang yang percaya Tuhan, yang telah mengalami kemurahan Allah yang begitu besar, dia perlu mengenal Allah. Dia perlu bergaul dengan Allah supaya memahami kehendaknya seperti apa. Dan saat mengerti kehendak itu, maka arah pelayanannya menuruti kehendak Allah. Dan menuruti kehendak Allah pasti berbeda dengan arus dunia. Mengikuti arus dunia pasti berbeda dengan kehendak Allah. Inilah yang perlu kita mengerti. Sehingga saudara, pergaulan hidup dengan Allah itu sangat penting. Saudara. Tanpa pergaulan kita tidak akan mengenal Dia. Tanpa pergaulan kita dengan Allah, kita tidak akan mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga pelayanan-pelayanan yang kita lakukan mungkin hanya berupa aktivitas belaka. Saudara, apakah kita melayaninya sesuai dengan kehendaknya atau menurut kehendak kita saja? Atau kita melayani Dia demi berkenan kepada manusia, atau bahkan berkenan di hati saya karena saya suka, saya melayani. Kalau saya tidak suka, saya tidak melayani. Bukan itu, saudara. Tapi dasarnya adalah kemurahan Allah. Karena Allah bermurah hati, saya mau melayani, menyatakan rasa terima kasih, rasa syukur saya kepada Dia. Apapun kondisi pelayanan yang sedang saya dapatkan, karena saya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, saya nggak akan turut dunia. Oh, saudara-saudara sekalian, betapa banyak gereja hari ini terseret oleh arus dunia. Itu yang tadi saya katakan. Sehingga ya yang penting kamu punya hidup baik. Ya, kalau punya hidup baik semua agama sama, saudara. Tapi mengapa punya hidup baik? Ada doktrin benar yang dipahami. Tanpa kebenaran dari doktrin itu, nggak ada hidup baik yang benar. Bisa kelihatan baik, saudara, tapi baik berdasarkan apa? Bisa kelihatan bermoral, tapi bermoral dalam hal apa? Apakah dengan pemahaman kemurahan Allah yang begitu besar berdasarkan pemahaman doktrin yang benar? Maka saudara-saudara, arah pelayanan itu bukan saja tidak mengikuti arus dunia, tetapi harusnya mengikuti kehendak Allah, mengerti kehendak Allah. Kemudian saudara-saudara, apa yang disingkapkan ayat 3 bagi kita berkaitan dengan hidup melayani Dia, yaitu sikap pelayanan. Sikap di dalam pelayanan itu Paulus uraikan di dalam ayat yang ketiga, saudara, di mana dia mengatakan jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Mengapa jangan pikirkan hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan? Itu artinya, saudara, di dalam pelayanan kita jangan punya sikap tinggi hati. Artinya kita tidak tinggi hati.
Memikirkan, oh saya ini hebat, saya ini luar biasa. Kalau saya nggak ada di gereja, oh gereja akan pasti tidak berkembang seperti sekarang. Karena sayalah gereja itu berkembang. Ini kan sikap tinggi hati. Sikap memikirkan lebih tinggi daripada yang seharusnya dipikirkan. Harusnya dia memikir ketika saya boleh melayani, ini anugerah Allah bagi saya. Allah yang memberikan kepada saya kemampuan-kemampuan untuk saya melayani dia. Segala kecakapan, talenta, apa yang bisa saya persembahkan, apa yang saya bisa lakukan di dalam pelayanan saya demi kemuliaan Allah itu, semata-mata dari Allah juga kok. Bukan karena saya lebih hebat dari orang lain, tapi karena Allah memberikan karunia kepada saya untuk melayani dia. Sehingga saudara-saudara kita tidak memikirkan seperti itu. Sehingga dari sini Paulus mengajarkan mari sebagai orang-orang percaya di dalam pengenalan yang benar akan Allah, mampu menerima diri secara benar juga. Jangan sampai merasa diri lebih hebat dari orang lain. Jangan merasa diri lebih mampu dari orang lain. Jangan merasa diri lebih dipakai Allah daripada orang lain. Sehingga punya sikap yang tinggi hati. Tetapi saudara-saudara sekalian, dalam bagian ini pun juga Paulus sedang menguraikan bahwa kita disuruh berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Maka saudara-saudara, sikap dalam pelayanan bukan sekedar tinggi hati, tapi juga bisa menguasai diri, saudara. Menguasai diri dalam pengertian kalau saya bisa mengenal diri dengan benar, maka langkah selanjutnya saya harus menerima diri saya dengan benar juga. Kadang-kadang saudara, tinggi hati itu bukan sekedar orang yang sombong begitu ya. Orang yang minder pun sebenarnya tinggi hati. Kenapa minder tinggi hati? Karena dia pikir terlalu tinggi. Oh, kalau setinggi itu saya nggak akan sanggup mencapainya. Maka muncul dalam sikap dirinya rendah diri. Bukan rendah hati, saudara. Rendah hati beda dengan rendah diri. Rendah hati, dia punya banyak kelebihan, tapi dia tidak memandang kelebihan itu sebagai sesuatu yang dia unggulkan, sesuatu yang dia banggakan. Tapi dia mengatakan yang dia punya itu Tuhan beri, maka dia mau persembahkan juga kepada Tuhan. Orang yang rendah diri, saya nggak mampu, oh saya nggak bisa ini, oh saya nggak bisa itu. Dan inilah yang terjadi dalam gereja Tuhan, bukan? Ketika ada orang-orang yang menolak pelayanan dengan alasan tidak mampu. Musa pernah melakukan itu, bukan? Jangan saya menghadap Firaun, saya tidak pandai bicara. Tuhan ngomong apa? Yang buat mulut, buat lidah itu siapa? Sehingga saudara-saudara, sikap rendah diri dari orang-orang percaya yang tidak mau melayani sebenarnya menolak kebesaran dan kemampuan Allah yang bisa memampukan dia untuk melakukan tugas pelayanan. Dan inilah yang betapa sering kita jumpai, ada banyak orang yang tidak mau melayani Tuhan di gerejanya. Kenapa? Rendah diri, merasa tidak mampu. Rendah diri pun ini adalah bentuk lain daripada kesombongan. Membanggakan diri itu kesombongan, tapi rendah diri juga kesombongan, bentuk lain daripada kesombongan, bentuk lain daripada tinggi hati, saudara. Bentuk lain dari memikirkan terlalu tinggi sehingga merasa tidak sanggup menggapainya. Maka saudara-saudara, di dalam pelayanan sikap yang diperlukan itu adalah bisa menguasai diri. Sikap yang menguasai diri ini pun mampu untuk beradaptasi, untuk bekerja sama, untuk berelasi dengan yang lain karena sanggup menguasai diri. Memahami keberadaannya dan tidak menimbulkan atau menjadi troublemaker di tengah-tengah pelayanan. Kalaupun ada orang lain troublemaker, itu tidak akan mempengaruhinya karena dia sanggup menguasai dirinya. Dan dia akan melakukan pelayanannya karena dia memahami dia bukan melayani manusia, dia bukan melayani gereja, tapi dia melayani Tuhan. Maka Tuhanlah yang harus disenangkan, bukan manusia. Begitu pula dengan dirinya, ketika melayani bukan dirinya yang harus disenangkan, tapi bagaimana dia melakukan tugas pelayanan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah yang sedang Paulus uraikan di bagian ini. Nah, saudara-saudara sekalian, Paulus juga menyampaikan selanjutnya tentang ragam pelayanan.
Kita bisa membacanya dari ayat 4 sampai dengan ayat ke-8, saudara ya. Jemaat itu merupakan satu tubuh di dalam Kristus. Tubuh itu mempunyai banyak anggota, dan masing-masing anggota itu mempunyai tugas yang tidak semua sama. Nah, saudara-saudara, di dalam gereja Tuhan sebagai satu tubuh di dalam Kristus, ya ini gambaran tubuh manusia. Tubuh manusia itu anggota-anggotanya banyak, ada tangan, ada kaki, dan lain sebagainya. Dan semuanya ini saling membutuhkan, saudara. Enggak ada satu orang pun yang tidak dibutuhkan di dalam satu tubuh di dalam Kristus. Semua yang ada dalam Kristus itu satu tubuh, bersaudara, yang saling membutuhkan, yang saling bergantung satu dengan lain, seperti tubuh manusia. Ya, Paulus menggambarkan tubuh manusia ini oleh karena kita memahami betul, saudara, bahwa tubuh manusia ini punya banyak anggota. Anggota yang satu dengan anggota yang lain nggak bisa tengkar. Ya, kalau tengkar, rusaklah tubuh itu, atau lemahlah tubuh itu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, katakanlah kisahnya tangan marah-marah, enak aja itu si mulut. Dia yang merasa enaknya makanan, tapi saya yang harus memasukkan ke dalam mulut. Nggak mau lah, saya mogok aja. Yang mulut juga nggak bisa ngapa-ngapain, tangan nggak bergerak masukin makanan, mulut nggak bisa ngunyah. Mulut juga mungkin protes, aduh saya memang rasa enaknya makanan saya punya, tapi demi kepentingan perut, biar perut bisa kenyang, saya juga mogok, nggak mau ngunyah makanan. Apa yang terjadi, saudara? Tubuh itu akan menjadi lemah, tubuh itu akan menjadi rusak, tubuh itu akan kena penyakit. Kenapa? Karena ada anggotanya yang mogok. Maka saudara-saudara sekalian, ada ragam pelayanan yang Paulus nyatakan di dalam tubuh, satu tubuh dalam Kristus. Ragam pelayanan itu sehingga Tuhan pun memberikan karunia yang berbeda-beda. Ada berbagai karunia rohani yang Allah memang anugerahkan kepada orang-orang percaya. Sehingga saya ingin berkata kepada saudara sekalian, setiap orang percaya sedikitnya mempunyai satu karunia rohani. Memang kita menemukan ada orang-orang percaya yang memiliki beberapa karunia rohani, tapi setidak-tidaknya ada satu karunia rohani, sehingga kehadiran saudara di dalam satu tubuh gereja Tuhan itu tetap penting. Jangan saudara merasa saya bukan orang penting, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Ingat, ketika Tuhan berkarya dalam hidupmu, menyelamatkan engkau, itu anugerah yang Dia berikan. Lalu kemudian Dia juga menganugerahkan karunia rohani, sebuah kemampuan yang saudara bisa pakai untuk melayani Dia. Setidaknya ada satu karunia. Maka jangan engkau pernah menolak sebuah pelayanan. Oh, saya nggak bisa apa-apa. Ya, bukan saja karena minder, tapi mungkin juga menghindari sebuah pelayanan, atau merasa saya nggak punya karunia rohani. Karunia rohani itu apa, saudara? Karunia rohani itu adalah karunia yang Tuhan berikan untuk bisa melayani Tuhan. Ini berbeda dengan bakat. Bakat itu adalah sesuatu yang engkau terima waktu engkau lahir ke dunia. Ada bakat-bakat tentu, saudara punya anak itu, saudara pasti bisa lihat, oh ini kayaknya dia bakatnya apa, dia bakatnya apa. Nah, kalau bakat itu dan orang yang berbakat tidak di dalam Tuhan, itu belum bisa dikatakan karunia rohani. Tetapi kemudian orang yang berbakat ini ketika dia percaya Tuhan, maka bakat dia gunakan untuk melayani Tuhan. Inilah karunia rohani. Dia sudah mendapatkan karunia rohani dari bakat yang berubah menjadi karunia rohani. Nah, saudara-saudara sekalian, disinilah yang kita pahami bahwa ragam pelayanan itu ada di gereja Tuhan. Berbagai macam pelayanan, karunia-karunia rohani Tuhan berikan supaya masing-masing anggota itu bisa melayani bersama-sama dalam satu kesatuan. Artinya karunia-karunia berbeda-beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, tapi untuk bekerja bersama, saling berkarya untuk apa? Membangun tubuh Kristus.
Sehingga saudara kita perlu memahami ketika ada berbagai karunia, maka kesatuan dalam keragaman itu sangat penting. Ada berbagai-bagai karunia tetapi satu tubuh. Satu tubuh yang saling bergantung satu dengan yang lain. Satu tubuh yang saling melayani satu dengan yang lain. Bukan demi kepentingan dari manusia, tapi bagaimana nama Tuhan yang dipermuliakan. Jangan lupa saudara, Paulus menutup pasal 11 itu dengan segala sesuatu dari Allah. Ya, oleh dia, kepada dia kemuliaan selama-lamanya. Maka kita harus memahami bahwa hidup saya hari ini itu dari Allah. Keselamatan yang saya juga dapatkan atau iman yang saya miliki dalam Kristus itu juga karunia Allah. Kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri saya ini juga karunia Allah. Memang berbagai karunia rohani, tapi bukan untuk saling mengunggulkan satu dengan yang lain. Sekalipun ada orang yang punya lebih dari satu karunia, bukan berarti dia lebih hebat dari yang cuman punya satu karunia. Tetapi semuanya memakai karunia rohani ini untuk melayani Tuhan. Untuk siapa melayani Tuhan? Ya, membangun tubuh ini. Satu tubuh di dalam Kristus itu bisa dibangun oleh orang-orang atau oleh anggota-anggota tubuh yang ada di dalamnya. Dengan berbagai karunia yang dia miliki, dia gunakan untuk membangun tubuh ini. Dan dalam membangun tubuh ini untuk kepentingan siapa? Ya, untuk Tuhanlah yang dipermuliakan. Karena semua dari Tuhan. Oleh dia, kepada dia kemuliaan untuk selama-lamanya, bukan? Semua hal sebenarnya dalam hidup orang percaya enggak ada yang berasal dari dirinya. Pasti berasal dari Allah. Dan kalau berasal dari Allah, apa yang harus dia lakukan? Dipersembahkan lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, melandasi kita untuk kita boleh masuk dalam sebuah pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami, orang-orang yang telah menerima kemurahan Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Ketika kami ada sebagaimana kami ada hari ini, sebenarnya semata-mata karena anugerah-Mu. Ketika kami mempunyai ini dan itu, kelebihan-kelebihan yang kami pandang satu keunggulan dalam diri kami, harusnya tidak membuat kami membanggakan diri kami. Tapi bagaimana kami mempersembahkan itu untuk Sang Pemberi karunia-karunia itu dalam diri kami. Kami boleh pakai di dalam kesatuan tubuh-Mu, gereja-Mu, untuk membangun gereja Tuhan. Sehingga gereja-Mu ini boleh sungguh memuliakan Engkau. Kiranya Engkau boleh berkati setiap kami, agar kami menyadari akan kemurahan Allah yang besar, sehingga kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup untuk memperkenankan Engkau, dan untuk boleh terlibat di dalam pelayanan membangun kesatuan tubuh demi hormat dan kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sekali lagi, sakramen perjamuan kudus ini adalah sebuah sakramen yang Tuhan perintahkan untuk berulang kali kita lakukan. Beda dengan baptisan yang kita hanya terima satu kali seumur hidup. Tapi perjamuan kudus itu kita harus berulang kali melakukannya. Kenapa kita berulang kali? Tadi berkaitan dengan khotbah. Ini adalah kemurahan Allah yang sangat besar dengan mengaruniakan Kristus yang rela mati di atas kayu salib, yang mencucurkan darahnya, tubuhnya tercabik-cabik. Untuk siapakah? Untuk saudara dan saya. Dan saat engkau dan saya telah ditebus, untuk apa sebenarnya kita hidup? Hidup kita untuk melayani Dia dan memuliakan nama Dia. Sehingga sakramen perjamuan kudus ini sekali lagi kita pahami ada kehadiran rohani Kristus di dalamnya yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kita, sehingga kita boleh berjalan
bersama dengan Dia mengarungi kehidupan setiap kita. Nah, untuk mengantarkan kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, paduan suara akan menaikkan pujian Remember Me. Saya mengajak mari setiap kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa-dosa kita secara spesifik di hadapan Tuhan, agar kita boleh dilayakkan menerima roti dan anggur perjamuan ini. Mari saya mengajak kita masing-masing berdoa dalam hati, saudara-saudara sekalian.
Tuhan, Engkau telah melihat setiap hati, sebuah pengakuan yang dipanjatkan anak-anak-Mu di hadapan Engkau akan dosa-dosa mereka. Dan sebagai orang percaya, jika mengaku dosa, Engkau Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni dan juga menyucikan daripada segala kejahatan. Layakkanlah setiap kami menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi ini. Dan Engkau saja yang memberkati sakramen perjamuan kudus ini bagi semua kami yang mengikutinya, dan itu boleh kembali meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sakramen perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang percaya. Apa tandanya orang-orang percaya? Susah untuk kita kenali begitu ya. Tetapi tanda yang bisa kita pakai adalah bagi mereka yang sudah menerima baptisan kudus dewasa, atau bagi mereka yang sudah menerima peneguhan sidi. Mereka lah yang diperkenankan untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Bagi yang belum, kami berharap Bapak Ibu bersabar ya. Dan nanti Bapak Ibu boleh mengikuti katekisasi untuk menerima baptisan dan juga ataupun peneguhan sidi. Saya mengundang majelis yang melayani untuk tampil ke depan. Saudara sekalian, pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah mengucap syukur atas roti tersebut, Ia memecah-mecahkannya, lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Kita siapkan roti, kita buka dulu tutupnya. Kalau ada kesulitan bisa minta bantuan. Ada yang sudah harus menerima sakramen perjamuan kudus tapi belum kebagian roti dan anggurnya? Sudah semua. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Dan mari dengan hati penuh syukur kita akan makan roti ini bersama-sama. Mari kita. Untuk doa syukur saya mengundang Penatua Andi untuk pimpin kita di dalam doa. Memasuki tahun yang baru ini, kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengingat akan anugerah Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib buat kami karena dosa-dosa kami. Terima kasih buat penebusan Tuhan buat hidup kami. Tolong kami untuk kami boleh mempersembahkan tubuh dan hidup kami untuk boleh menjadi persembahan yang hidup, yang melayani Tuhan dan cukup memuliakan nama Tuhan. Kami ucap syukur, tolong kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan kita membuka cawan anggur ini. Kalau ada kesulitan bisa minta bantuan. Dan saya persilakan Bapak Ibu kembali bangkit berdiri. Mari dengan hati penuh syukur kita meminum anggur ini. Mari kita minum. Untuk doa syukur, saya mengundang Penatua Iin untuk pimpin kita di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mengikuti jemaat kudus pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan Tuhan Yesus anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami. Karena Engkau tahu kami sebagai manusia yang berdosa, kami tidak dapat menyelesaikan dosa kami, tidak dapat menyelamatkan dari dosa kami. Terima kasih juga karena Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh dipelihara hari demi hari. Bapa, di dalam bulan pelayanan ini Bapa, biarlah kami juga boleh mengungkapkan setiap ucapan terima kasih kami dengan melayani Engkau. Bagaimana kami dapat menyenangkan hati Engkau, bagaimana kami dapat terus mengingat akan cinta kasih Engkau, Engkau yang sudah melayani kami lebih dahulu dengan mati di kayu salib. Dan biarlah kami juga boleh melayani Engkau sebagai ucapan terima kasih kami pada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, majelis sudah dipersilakan duduk. Untuk mengakhiri sakramen perjamuan kudus ini, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sakramen perjamuan kudus pagi hari ini, dan saya kembalikan kepada liturgis. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat mengaku pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan. Ada beberapa cara, bisa dengan mentransfer ke rekening gereja dengan QR code, atau untuk Bapak Ibu yang beribadah secara onsite bisa memasukkannya dalam amplop yang tersedia di kursi, lalu saat meninggalkan ruangan ibadah bisa memasukkannya dalam kotak persembahan. Mari kita menyanyikan pujian berikut. Dan pujian ini boleh menjadi doa dan komitmen kita di tahun yang baru. Kita boleh mengambil satu komitmen untuk melayani Tuhan. Melayani karena kemurahan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Pujian Ku Berikan Hatiku. hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Jemaat untuk bangkit berdiri. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan
jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Untuk doa persembahan saya minta dengan hormat penata jauh oleh kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, jikalau di awal tahun ini Tuhan kami boleh hadir di gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Terlebih Tuhan, di awal tahun ini juga kami boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus. Itu merupakan anugerah bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2023 yang lalu Tuhan, di mana banyak yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kalau kami melihat semuanya itu karena anugerah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan memasuki tahun yang baru ini Tuhan, setiap kami boleh terus bersandar, menyadarkan kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan kami lalui ke depan Tuhan. Kami hanya menaruh harapan Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami di dalam ibadah kami Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan Tuhan. Ini merupakan bagian Tuhan dari apa yang Tuhan percayakan pada setiap kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai Tuhan untuk pelayanan di gereja kami Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, biarlah setiap kami boleh menyadari Tuhan, sesuai dengan firman yang telah disampaikan bahwa Tuhan menginginkan Tuhan kami mempersembahkan segenap hidup kami kepadamu Tuhan. Karena Kau telah begitu baik Tuhan, telah menebus setiap kami dari kehidupan kami yang tidak berkenan padamu Tuhan. Dan Kau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menyadari itu dan biarlah kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan beberapa hal. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan jikalau liburan Natal dan Tahun Baru Tuhan boleh dilalui oleh anak-anak kami Tuhan, dan mulai esok hari Tuhan mereka akan memulai masuk sekolah Tuhan, terutama yang dari TK sampai jenjang SMA. Biarlah Tuhan setelah melalui liburan yang cukup panjang Tuhan, mereka boleh kembali bersemangat Tuhan untuk belajar di sekolahnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui sekolah di mana anak-anak-Mu ini boleh dididik Tuhan, mereka juga selain memperoleh pengetahuan secara kognitif, biarlah Tuhan melalui sekolahnya juga Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, melalui guru-guru, melalui juga pembinaan kerohanian melalui sekolah Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan kalau kami juga boleh memulai pekerjaan kami Tuhan di awal tahun ini yang sudah melalui liburan beberapa waktu yang lalu. Biarlah di awal tahun ini juga kami boleh mempunyai semangat yang baru Tuhan untuk menapaki hidup kami ke depan Tuhan. Biarlah kami boleh bekerja dengan lebih tekun, dengan lebih baik lagi Tuhan di tahun yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Tuhan, khususnya pemerintah daerah yang mengelola Kota Bandung ini Tuhan, di mana Tuhan pada saat ini cuaca juga tidak begitu baik. Kami berdoa Tuhan biarlah pemerintah boleh memperhatikan Tuhan sarana prasarana yang ada di kota ini Tuhan, sehingga walaupun dalam suasana cuaca yang tidak baik, sering terjadi hujan Tuhan, kami tidak mengalami banjir Tuhan. Kami boleh bersama-sama pemerintah juga turut bertanggung jawab Tuhan untuk mengelola lingkungan hidup kami Tuhan. Tuhan, pada
saat ini juga kami mau berdoa Tuhan khususnya untuk rencana renovasi lantai 3 ini Tuhan sebagai ruang ibadah utama kami Tuhan. Setelah 30 tahun kami mempergunakan ruangan ini Tuhan, perlu ada perbaikan di beberapa bagian, dan dalam 2 bulan ke depan Tuhan kami merencanakan untuk merenovasi ruangan ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan bijaksana Tuhan, khususnya untuk bidang sarana prasarana Tuhan yang menangani renovasi lantai 3 ini. Biarlah mereka juga Kau berikan hikmat sehingga renovasi ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Kau juga melindungi Tuhan setiap kerja yang membantu di dalam pelaksanaan renovasi ini. Kau lindungi mereka di dalam pekerjaan sehingga mereka juga boleh mengerjakannya dengan aman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doksologi setelah itu pengutusan dan doa berkat oleh Pendeta Richard. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam keseharian hidupmu. Ingatlah apa yang baru saja kita dengar bersama. Biarlah kiranya semua kita yang telah mengalami kemurahan Allah yang begitu besar boleh mempersembahkan totalitas hidup kita untuk melayani Dia demi hormat dan kemuliaan namanya. Mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kiranya anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus nyata di dalam hidupmu, dan kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan pertolongan, kemampuan, serta penghiburan bagimu, sehingga engkau boleh hidup memuliakan Allah Tritunggal mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Persilakan untuk duduk kembali. Ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, pembinaan iman Kristen. Kita akan mulai kembali pada Jumat ini tanggal 12 Januari secara online, dan tema yang akan diangkat adalah perkembangan zaman dan tantangan gereja yang akan dibawakan oleh Penatua Andisi. Ya, pembinaan iman Kristen yang kita adakan setiap Jumat. Untuk tahun ini kita akan melakukan 2 minggu sekali, begitu ya. Hanya Jumat yang kedua dan Jumat yang keempat. Kemudian renovasi lantai 3 ini akan mulai dikerjakan pada esok hari, sehingga untuk minggu depan kita tidak bisa menggunakan lantai 3 untuk ibadah, tapi kita akan menggunakan lantai 2 untuk kebaktian yang pertama. Sementara kebaktian yang ketiga itu kita gunakan serbaguna lantai 2. Jadi di belakang ruang ibadah lantai 2, ruang serbaguna, kita akan ibadah di sana pada pukul 9.30. Kemudian kelas katekisasi dan bimbingan pranikah. Kelas katekisasi kembali akan dimulai
Untuk periode ini yaitu pada tanggal 28 Januari pukul 11 setiap hari Minggu. Kemudian bimbingan pranikah itu akan dilangsungkan pada tanggal 3 setiap hari Sabtu pukul 18. Tempatnya di ruang serbaguna lantai 1. Bapak Ibu Saudara, baik yang mengikuti katekisasi atau pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah boleh mendaftarkan diri di hamba-hamba Tuhan atau TO gereja. Selanjutnya peneguhan dan pemberkatan nikah. Majelis GKIM Jemaat KAIM Tong akan melaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah kepada pasangan Kelly Yunike Susanto. Ini anak penatua Yosef Susanto dengan Niko Pranoto pada hari Jumat 19 Januari 2024 pukul 11 di GKA Gloria, Kota Satelit Surabaya. Jadi pemberkatan nikah dilakukan oleh gereja kita, tapi meminjam gereja di Surabaya. Nah, apabila jemaat ada yang keberatan terhadap calon pengantin ini, dapat menuliskan surat secara resmi kepada majelis. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita doakan pasangan ini untuk persiapan pernikahan mereka dan terlebih lagi untuk kelangsungan pernikahan mereka supaya mereka boleh membangun keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Kemudian info lowongan kerja itu berkaitan dengan klinik kita. Ya, klinik kita membuka lowongan kerja untuk staf admin. Syarat dan ketentuan bisa dibaca di mading dan warta gereja. CV bisa dikirim via email ke klinik kita pendawa5@gmail.com. Dan yang terakhir kita akan menyaksikan sebuah tayangan video. Silakan. Pelayanan itu adalah sebuah kesempatan. Pelayanan itu adalah anugerah. Pelayanan itu penyaluran talenta. Pelayanan itu tempat untuk bertumbuh. Dalam pelayanan, saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat rohani. Pelayanan itu adalah cara terbaik untuk mengisi waktu. Buat saya, pelayanan itu adalah wujud terima kasih saya kepada Tuhan. Pelayanan itu membawa sukacita. Banyak orang merasakan bahwa pelayanan itu hanya membuang-buang waktu dan membuang tenaga. Buat saya, pelayanan adalah tempat pertumbuhan di dalam iman kerohanian. KAIM Tong milik kita bersama dan membutuhkan dukungan saudara-saudari semuanya. Mari kita terlibat dalam pelayanan yang sesuai dengan talenta yang kita miliki. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bulan Januari ini kita canangkan sebagai bulan pelayanan. Dan gereja kita akan melakukan open recruitment atau membuka kesempatan pelayanan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti pada minggu depan 14 Januari akan diberikan kartu komitmen untuk saudara isi. Maka dari sekarang doakanlah di bidang pelayanan manakah saudara mau terlibat di dalamnya. Biarlah semua kita boleh memberi diri kita untuk melayani Tuhan dan melayaninya melalui gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian.